Businessman Opinion. Mitra bisnis, ancaman resesi dunia tahun depan sepertinya akan terus menjadi trending topik. Hampir semua orang membicarakannya, mulai dari ekonom, pengusaha, artis, bahkan YouTuber ikut berkomentar mengenai ancaman resesi dunia. Namun menurut mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, Indonesia memiliki ketahanan energi dan pangan sehingga diyakini mampu terhindar dari krisis. Apa komentar Anda, akankah Indonesia terhindar dari resesi ekonomi dunia ini? Apa resepnya? 6339160. Saya setuju dengan Pak JK ya, itu ekonom-ekonom jangan nakut-nakutin. Karena kalau kita lihat definisi resesi adalah perekonomian negara yang secara 2 kuartal berturut-turut mengalami penurunan. Sekarang coba kita tanya, mereka kan punya datanya ini. Penduduk Indonesia ini berapa yang bekerja, berapa yang jualan, tumbuh nggak penghasilan kita? Sama dengan teman-teman di media, dalam 2 kuartal ini naik nggak penghasilan? Enggak kan? Bahkan berkurang. Kapan resesi itu berkurang? Kapan resesi itu terjadi di rumah tangga? Ya sejak BBM dinaikkan 30% dan PPN dinaikkan 11%. Jadi pemerintah sebenarnya punya instrumen di tangannya untuk membuat masyarakat Indonesia itu tidak resesi, yaitu dengan menurunkan BBM dan menurunkan PPN. Kemudian mungkin bisa menyetop kegiatan infrastruktur yang tidak begitu penting, dialihkan kepada subsidi pupuk, PMN, modal negara untuk BUMN dialihkan untuk BPJS biar jangan sakit dan berobat. Jadi pemerintah jangan menakut-nakuti, atau oknum pemerintah jangan menakut-nakuti, karena ada instrumen di tangannya yang bisa digunakan supaya resesi yang terjadi 4 bulan lalu sejak naik harga BBM itu tidak terjadi di rumah tangga gitu. Jadi jangan nunggu dunia resesi, kita udah resesi kok 4 bulan yang lalu sejak BBM naik. Terima kasih. Ya, saya juga heran kenapa pemerintah hanya bicara begitu untuk mengingatkan doang, mesti diomel-omelin sih. Padahal kalau ngomong energi kita ada kan dari zaman nenek moyang kita. Tapi selama ini pernah gak rakyat menikmati? Baru zamannya Pak Jokowi kayaknya baru diangkat kita punya sumber daya energi besar, jangan nakut-nakutin, kita pasti akan melewati krisis ini. Nah, dia sendiri berapa kali menjabat sebagai menteri, sebagai wakil presiden, mana ada buat rakyat? Kenapa sekarang baru ngomong? Membangun ibu kota Nusantara masih tidak krisis, kecuali kalau proyek itu dihentikan, maka itu tanda-tanda kita resesi. Memang Indonesia masih banyak kekayaan alam ya, seperti gas bumi dan energi yang lain-lain. Tapi kan sampai sekarang energi yang dipakai kayak BBM, LPG semua masih import, itu kenyataannya. Udah gitu pangan juga masih banyak yang import. Kalau menurut saya sih nggak ada salahnya, hati-hati ya. Jangan kayak tahun 97-98 katanya ekonomi Indonesia bagus segala macam, dihantam dari Thailand kena juga krisis. Itu kan lebih bahaya. Lebih baik hati-hati daripada nanti ada apa-apa kan lebih bahaya lagi. Kalau pendapat yang kedua nih, kalau boleh ya, bisa Pak Jokowi itu tahun depan itu meningkatkan pembangunan infrastruktur supaya banyak pegawai yang sekarang ini pada di PHK bisa dapat pekerjaan. Kalau yang nggak dapat pekerjaan itu nantinya kalau kena krisis kan kasihan. Pembangunan infrastruktur kalau bisa dikebut tahun depan, gimana caranya? Tapi infrastruktur yang benar-benar penting, yang bisa menunjang ekonominya ke depan. Udah gitu yang ketiga, kalau bisa industri dalam negeri itu Pak Jokowi suruhlah supaya pada beli produk lokal, jangan import dulu. Kalau kecuali yang memang nggak bisa dibikin di Indonesia. Itu aja, terima kasih. Ya, kalau menurut saya lebih baik diingatkan lagi, jadi kita bisa lebih waspada daripada itu nggak masalah, tahu-tahu nanti benar-benar kejadian, karena ancaman ini memang nyata. Kalau kita bisa waspada dan kita bisa mengantisipasi, otomatis tidak akan terjadi di negeri kita. Tapi kalau kita anggap remeh, nggak mungkin, nggak apa-apa, kita pandang sebelah mata, tapi nanti ternyata terjadi gagal panen atau dan lain-lainnya dan bisa menjadi krisis pangan di Indonesia. Wah, itu kan kita nanti ujung-ujungnya paling rakyat cuma bisa teriak, wah ini pemerintahnya nggak benar nih, nggak bisa menjalankan pemerintah dengan baik. Tapi kalau misalnya bisa dilewati dengan baik, nanti rakyatnya juga teriak lagi, wah ini hoax aja nih, bikin
berita ancaman-ancaman yang mengerikan aja. Itu ada susahnya di Indonesia ya, seperti itu ya. Tapi intinya kan harusnya diwaspadai supaya setiap orang bisa mengantisipasi. Yang penting untuk keluarganya masing-masing dulu aja lah, nggak usah ngomongin negara. Masing-masing punya keluarga bisa mengurusi supaya jangan sampai kekurangan makanan di rumah. Nah itu udah baik. Itu aja sih Bu, terima kasih. Iya, menurut saya resesi ekonomi atau perlambatan ekonomi di negara Indonesia kemungkinan bisa saja terjadi ya, karena sebelum resesi dunia di tahun depan itu mulai nampak dan mulai akan ada kemungkinan dan berpengaruh kepada beberapa negara di dunia. Dan saat ini saja di Indonesia kita sudah lihat bahwa sudah ada beberapa perusahaan yang terus saja memphk karyawan. Itu karena daya beli pada produk-produk perusahaan itu sepi pasarnya, jadi tidak laku produk pada perusahaan, sehingga perusahaan melakukan efisiensi pekerjanya, karyawan-karyawatinya, dan itu kemungkinan akan berlangsung terus sampai akhir tahun. Dan kita lihat juga nilai inflasi tinggi ya, di bulan ini kemungkinan sudah mendekati 8,11%, dan ini akan bisa terus terjadi di sektor pangan misalnya, atau di sektor lain apabila harga BBM itu tetap dinaikkan. Padahal sementara harga minyak kita dunia turun, dan ini kemungkinan akan membuat seperti keadaan ekonomi negara mau tidak mau akan mengikuti keadaan ekonomi global. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Sebagai orang awam ya mungkin terkait dengan resesi tahun depan ini ya mungkin ada baiknya kita mengurangi ketergantungan import kita yang bisa dipenuhin dalam negeri ya, cobalah dipenuhin gitu. Sementara contoh saya bisa import bawang putih, bawang merah kayak seperti ini kan lucu gitu masih import. Lalu menghemat pengeluaran ya, pengeluaran negara, pembangunan yang mungkin nggak esensial mungkin ditunda dulu gitu. Dan yang terakhir nih, kita nih karena kita lagi kebakaran jenggot misalnya nih, kita itu kayak ada wacana itu untuk pengusaha tajir, orang tajir visa boleh 10 tahun dan lain-lain. Itu sorry aja deh, itu sebenarnya itu seperti menjual bangsa ya, menjual negara sendiri gitu. Karena yang kena ya, karena mereka itu ya akhirnya yang kena itu adalah pengusaha lokal juga gitu tuh. Jadi yang dinikmati itu oleh segelintir saja. Baik, makasih. Menurut saya ya kita banyak impor ya. Kalau ketahanan dari mana? Minyak kedelai, beras juga masih impor gitu loh. Apalagi kursnya naik terus. Pasti kan kita pasti kena inflasi juga gitu. Jadi jangan bilang kita masih kuat gitu. Gitu aja sih. Kalau saya melihat nih, Indonesia kan sudah, dunia ini sudah berkali-kali mengalami bencana ya, seperti dulu 2008 mortgage Amerika 98. Memang kita harus akui Indonesia itu negara yang tahan krisis. Karena seperti Pak Yusuf Kala bilang, kita punya sumber daya energi, ketahanan pangan. Terus negara kita kan tidak ada 4 musim. Nah, jadi inilah yang membantu kita untuk bisa bertahan. Dan standar kehidupan orang-orang Indonesia kan mayoritas gak terlalu tinggi ya. Sesusah-susahnya ya masih bisa makan lah, walaupun sederhana. Ya seperti di negara-negara maju itu. Demikian ya. Ya, jadi itu komen dari bapak-bapak kita ya, bapak negarawan, bapak yang sudah memimpin bangsa. Bapak yang satu bilang kita siap-siap jika krisis. Bapak yang satunya lagi bilang, oh tidak akan tadi gitu. Terima saja komen-komennya, karena kan rakyat Indonesia itu sudah luar biasa. Kalau rakyat Amerika kan sudah pernah sampai ke bulan. Nah, kalau rakyat India sedang bersiap-siap ke bulan, tapi kalau rakyat Indonesia sudah bisa bertahan dari bulan ke bulan. Ini kalau peringatan dari para ahli-ahli ekonomi dan lain-lain itu merupakan peringatan buat kita agar supaya berhati-hati. Sekarang aja udah mulai inflasi, udah mulai naik.
barangkali atau kemungkinan tahun depan kita naik ya nggak tahu. Yang penting udah ada peringatan, jadi kita sebagai pelaku usaha harus hati-hati. Kemudian kalau Pak JK tuh udah udah kawakan, dia udah tahu, udah ngalamin naik turun berapa kali kita tahun 78, 88, 98, 2008. Oh, kita bisa jalani dengan lancar, tidak ada masalah. Mudah-mudahan Indonesia tetap tegar dalam menghadapi inflasi dan menghadapi resesi ekonomi. Begini, saya punya jurus begitu. Indonesia kan Tuhan kasih negeri subur. Koraya masih nggak hidup sejahtera, banyak pengerti segandangan, kasih asing ngurusin, asingnya banyak pintar-pintar ekonomi. Apa sih dari saya jamin maju, kasihan pakai asing seperti di Inggris ganti orang India, apa salahnya? Yang penting negara bisa maju kan? Saya pikir yang paling penting itu krisis di dapur dan di meja makan rakyat ya, itu yang paling utama. Karena di Indonesia ini kalau kita lihat krisis keuangan tahun 2008 itu tidak separah kalau sampai rakyat kita lapar. Oleh karena itu menurut saya sebagai masyarakat, bagaimana caranya BBM ini bisa turun dan pajak PPN itu bisa turun jadi 5% atau BBM turun dari sekarang jadi 30%. Kenapa? Karena kan inflasi tinggi, daya beli kita ya artinya uang kita jadi berkurang. Kalau kita lihat dari sisi inflasi dunia, Indonesia emang kalau dunia maju, emang Indonesia maju-maju amat enggak juga kan? Justru dengan mereka sekarang kesulit, kita dapat windfall juga dari nikel, batu bara, CPO dan sebagainya. Ketika 5 tahun, 7 tahun lalu dunia begitu maju, pertumbuhan luar biasa kan, dapur dan meja makan kita biasa-biasa aja juga kan. Jadi jangan terlalu pikirkan dunia, walaupun makroekonomi itu pasti mempengaruhi mikro, tetapi bagaimana pemerintah bisa menurunkan BBM dan menurunkan PPN. Emang kekayaan Indonesia sih cukup ya, cuman kita tuh jangan mengandalkan kita punya energi aja. Kita skillnya juga harus ditingkatkan, karena kan semua hasil kekayaan kita bisa habis kalau nggak ada skillnya. Terus bagaimana? Harusnya skill di Indonesia juga diperbaiki seperti di India, di Cina, sehingga banyak orang mau investasi. Tapi kalau pemimpinnya seperti Pak Jokowi berhikmat, seperti Menteri Keuangannya seperti yang sekarang, itu saya yakin tidak akan terkena resesi. Tapi kalau semuanya yang terlibat di dalam pemerintahannya korupsi, itu mah orang nggak resesi, Indonesia juga akan resesi sendiri. Saya berharap sih pemimpinnya itu ya benar gitu loh, yang benar-benar bisa mengelola bersih, juga semua bagiannya juga bersih, sehingga Indonesia terlepas dari resesi. Saya berharap seperti itu, rakyat juga nggak menderita. Setuju sekali dengan Bapak dan Bu Wati yang barusan ini, ya kalimat mereka itu bagus sekali. Jadi yang penting masyarakat bawah yang mayoritas ini dapur masih ngumpul ya. Kalau misal mereka naik motor atau naik sepeda kemana-mana itu biayanya masih relatif murah, bensin, solar relatif murah, bisa terkendali. Misalnya pakai yang dari minyak sawit, nah segera Pertamina harus menemukan yang lebih bagus lagi. Berapa itu, 40 atau 50 atau 60 dan seterusnya sampai 100. Lalu kalau luar negeri itu kita ibaratkan pepatah mengatakan kalau rumah tangganya itu kompak, orang luar itu nggak bisa masuk. Memang akan terkena, namanya global kan, akan terkena. Namun kalau Indonesia itu kompak, di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, Bu Sri Mulyani dan sebagainya, keuangannya dijaga dengan ketat, nah itu pasti bisa melewati resesi dengan baik. Bahkan Indonesia juga bisa mengalami pertumbuhan yang baik kalau internal di Indonesia itu semuanya itu kompak. Berikutnya juga satu lagi, bahwa sisa APBN Indonesia ini kan masih besar sekali, 1.100 triliun. Nah itu pun bisa dikompensasi ke tahun depan. Tidak usah harus dipaksa dibelanjakan semuanya. Jadi asal Indonesia itu aman, jaga neraca dagangan, uangnya itu di BI cukup, ya mungkin tidak usah ya sampai harus ada pertumbuhan tahun ini sampai 5%, 6%, namun keuangannya masih cukup untuk membiayai proyek-proyek yang strategis di tahun depan, urusan proyek rakyat. Setuju banget dengan opini yang sebelum-sebelumnya. Nah, yang saya mau tambahkan, betul yang mereka katakan,
Sekarang perannya dari pemerintah itu yang sangat penting. Harusnya Indonesia tidak ikutan masalah resesi. Kita punya lahan, punya tanah. Ayo galakin pertanian, perkebunannya kita. Dulu kita punya, semua punya. Sawit aja punya, minyak aja punya. Kalau negara yang lain tidak punya lahan. Contohnya seperti Singapura, mau nanam apa mereka? Indonesia itu lahan masih banyak. Saya aja kalau lihat masih banyak itu lahan tanah yang mangkrak, cuma didiemin begitu aja. Kemana pemerintahnya kita? Pejabat-pejabatnya cuma mentingin perutnya sendiri, korupsi aja. Harusnya korupsi itu udah tidak ada, hukuman mati. Contoh dari negara yang lain. Gimana caranya mengatasi korupsi? Jangan rakyatnya itu dibikin menderita karena kepentingan-kepentingan orang-orang yang punya kepentingan yang busuk. Ya, intinya untuk semua orang bicara tahun depan resesi atau apa tergantung pola pikir bangsa kita sendirilah. Nah, semua pasti resesi pasti akan mengalami. Cuma kalau kita berpikir positif bahwa kita akan bisa melewati, ya oke, kita akan bisa melewati. Soalnya sekarang semua pada dibesar-besarin sih, pada membuat orang ketakutan resesi, bla 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 gitu semua. Ya kalau kita nggak berpikir positif ya akhirnya resesi sungguhan gitu aja. Ya apa yang dikatakan Pak JK benar sih. Ya kita harus tetap optimis gitu ya. Thank you. Kalau dari pendapat saya sih, kita akan mengalami inflasi iya, perlambatan ekonomi iya di 2023. Cuma nggak sampai resesi juga. Kenapa? Karena kita kan adalah negara yang PDB-nya itu ditopang oleh konsumsi dalam negeri gitu. Artinya kita bukan dari ekspor, kita bukan pemain global, artinya kita bisa bertahan gitu kan. Terbukti ketika COVID pun kita bertahan karena ya penopang kita UMKM gitu. Kalau menurut saya sih masih aman gitu kan. Karena nilai ekspor kita dibandingkan PDB itu masih rendah lah, 20% gitu kan. Nah, yang jadi PR kita justru jangan dimunculkan terus isu tersebut. Kenapa? Kalau dimunculkan isu resesi gitu kan, nanti orang-orang pada nggak mau belanja, mereka menahan uangnya, perekonomian jadi lambat, malah jadi resesi beneran gitu. Artinya ya kita tetap konsumsi, belanja dengan sewajarnya. Saya yakin sih Indonesia aman gitu, karena ya tadi yang Pak JK bilang, kita kan energi sama pangannya aman. Itu menurut saya sih. Terima kasih. Ya, menurut saya sih kalau bisa pemerintah tetap menjaga untuk kestabilan harga sih. Memang kan resesi itu harus kan mungkin diantisipasi, dijaga supaya kita terhindar. Cuman kan langkah-langkahnya dari pemerintah sih usulannya kalau bisa harga pangan, harga yang BBM, bensin, energi dan lain sebagainya itu harus tetap bisa dijaga supaya kita daya belinya dari masyarakat bisa terjaga dengan baik. Itu aja. Kalau kita melihat sumber daya alam kita, ya sesuai oleh Pak JK seperti itu, memang bagaimana cara mengelola yang profesional itu aja. Tapi yang lebih bahaya lagi ini kebijakan imigrasi yang mengeksekusikan hold visa itu yang akan menghancurkan orang-orang yang ada di Indonesia ini yang untuk bersaing dengan kelompok yang mau datang itu akan diberikan fasilitas bla 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 itu yang perlu diantisipasi. Yang pertanyaan kita ini sekarang scan hold visa itu kenapa kok para pengamat pakar intelektual akademis kok diam gitu loh. Terima kasih. Kita kan tinggal di perekonomian global. Jadi kalau negara lain kena resesi, kita pasti akan terdampak. Tetapi kok saya yakin banget dampak terhadap Indonesia itu akan minimal sekali. Sama dengan seperti Taiwan juga, apapun terjadi minimal sekali dampaknya. Kenapa? Karena usaha mikro kita, skala mikro kita luar biasa besar. Berjuta-juta orang punya aktivitas usaha mikro. Nah ini yang sebetulnya saya ragukan kalau data transaksinya tercatat betul-betul. Sehingga walaupun mungkin perekonomian kita melambat, tapi orang-orang Indonesia punya jalan sendiri untuk mempertahankan hidup. Kita nggak takut. Terima kasih. Ya, kalau menurut saya resesi itu kan definisinya pertumbuhan yang minus 2 kuartal berturut-turut. Nah, kalau seperti itu, ya kemungkinan besar Indonesia tidak akan terjadi.
Cuman karena adanya resesi di negara lain, ya pasti kita akan terkena dampaknya. Nah, karena kita terkena dampaknya, pasti ada sebagian kecil orang-orang yang terkena dampak ini. Ya misalkan yang bidang pekerjaannya berhubungan dengan ekspor. Tentunya kalau di luarnya sepi atau lesu, ya di sini pun pasti akan terjadi beberapa efisiensi ya. Nah, jadi konteksnya yang dibilang oleh Bu Sri Mulyani itu bukan menakut-nakuti, tapi mengingatkan. Sama aja seperti BMKG, kalau bilang minggu depan cuaca akan buruk, ya masa dibilang nakut-nakuti. Ya sebenarnya ini buat peringatan aja bagi yang mungkin bagi karyawan masih belum menyadari ya, tapi kalau pemilik perusahaan atau bisnis owner nih pasti mungkin udah ada ancang-ancang. Nah, Bu Sri Mulyani ini mengingatkan kepada orang yang belum tahu tentang hal ini, kemungkinan yang akan terjadi di tahun depan. Jadi bukan menakut-nakuti konteksnya, itu aja deh. Memang kalau kita ingin melihat kondisi ekonomi kita makro, itu kita lihat di APBN kita. Bagaimana sih defisit itu berjalan, bahkan dari zaman mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai zaman ini belum surplus ya. Tiap akhir tahun itu masih selalu defisit. Kenapa defisit? Karena kita terlalu tidak memperdulikan bahwa kita harus produksi migas dan bisa dijadikan matang dalam bentuk BBM di dalam negeri yang cukup. Misalnya kebutuhan per hari 1,5 juta kiloliter. Kita masih sebagian itu impor dari dulu sampai sekarang, dari mantan presiden lalu sampai sekarang. Akibatnya apa? APBN defisit. Apapun usaha ekspor di bidang migas dan non migas selalu kalah dengan impornya. Makanya defisit APBN itu. Kondisi defisit APBN ini mengakibatkan kita utangnya bertambah terus. Yang kedua, utang negara ya. Yang berikutnya yang kedua, inflasi sewaktu-waktu bisa naik. Dan apalagi kalau inflasi naik, daya beli masyarakat turun. Dan kemungkinan apa? Adanya kenaikan harga BBM ini mau tidak mau dilakukan dan sudah dilakukan. Ini mengakibatkan ekonomi tidak bagus. Rakyat sekarang daya beli sudah turun. PHK-an masih terjadi, bahkan mungkin sampai akhir tahun 2022. Bukannya para pengkritik atau ekonom atau apapun menakuti, tapi kebanyakan para pengkritik itu atau ekonom memberitahukan keadaan ekonomi yang real, bukan pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi ini bisa dibuat-buat belaka dengan segala komponennya. Yang diinginkan rakyat adalah ekonomi real di tingkat rakyat, makro mikro itu bagaimana yang terefek kepada rakyat itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira Pak JK yang katakan seperti itu ada benarnya. Bahwasanya kondisi ekonomi yang tertantang begitu berat di tahun depan itu diprediksikan akan terjadi, sudah pernah disampaikan oleh Presiden Jokowi. Dan saya pikir ini informasi yang baik. Semua pihak di dalam negeri artinya harus waspada. Nah, yang saya tidak setuju kalau Menteri Keuangan juga ikut-ikut ngomong. Saya pikir Menteri Keuangan nggak usah lah. Biar nanti pengamat ekonomi dan lain-lain mereka berkomentar. Karena apa? Menteri Keuangan kalau berkomentar yang terlalu ekstrim terhadap ekonomi Indonesia yang diasumsikan agak suram, itu berbahaya dengan kondisi kenyataan yang terjadi nantinya. Jadi menurut saya informasi ini ada baiknya. Lantas kita harus melihat dari sisi neraca perdagangan kita sampai detik ini, saya melihat angkanya itu masih surplus. Yang negatif itu adalah ekspor migas, sementara ekspor non-migas kita itu cukup bagus. Nah, komentar Presiden itu untuk antisipasi supaya ekspor non-migas kita itu bisa jaga terus, karena kita berhubungan dengan banyak negara. Kita boleh aja baik, tetapi negara-negara yang menjadi tujuan ekspor kita, kalau mereka turun, otomatis kita punya ekspor non-migas juga akan terpengaruh. Lantas apalagi yang diperlukan, yaitu kita menjaga kemampuan belanja dalam negeri. Konsumsi kita itu harus dijaga terus. Bagaimana mengatur inflasi supaya dampak global itu walaupun tidak bisa kita hindari, tetap bagaimana pemerintah mengolahnya.
Lantas tadi dikatakan BBM, ya setelah kenaikan gini memang harus diakui 2 bulan ini terdampak sekali sektor real. Tetapi pemerintah waktunya untuk melakukan beberapa stimulus lagi harusnya. Nah, kesimpulannya saya pikir statementnya Pak JK itu saya pikir nggak ada salah, supaya pemerintah dalam hal ini pemangku jabatan nggak usah terlalu banyak mengkomentar seperti itu. Biar Presiden Jokowi udah kasih tahu sekali 2 kali cukup udah. Lantas kita sama-sama bekerja untuk menjaga Indonesia ke depan akan semakin baik. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam Businessman Opinion. Saya Anto Wijaya.